warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Anastianisi. Saya mengajar di SD Negeri Kalisidi 03, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi ujian kinerja saya pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk praktek pembelajaran yang akan saya lakukan pada kelas 5 dengan pokok bahasan tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Mohon saran dan masukannya untuk video yang saya lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 5, tapo konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk Mas Fadil bisa memimpin doa di depan. Doa mulai. Doa selesai, bersalam kepada guru dan teman-teman. Selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Mas Fadil bisa menjadi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1. Nah, sekarang Buana mau bertanya, pada pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak berangkat semua, sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, Buana pengen melihat, coba bagi kalian cek, sudah rapi semua? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi
saat kalian terjatuh kena sobek-sobekan itu darahnya yang keluar. Nah, bagaimana apa yang kamu rasakan kalau keluar darah? Sakit ya. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita dengan darah kita dapat hidup dan kita sehat. Ya, tanpa darah kita bagaimana? Tidak bisa hidup. Ya, tidak bisa hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis gejala gangguan pada organ peredaran darah manusia. Siswa dapat menemukan berbagai gangguan pada organ peredaran darah dengan tepat. Siswa dapat menemukan makna pantun yang disajikan secara tertulis. Dan yang terakhir kita dapat menciptakan pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah sebagai bentuk ungkapan. Di sini Bu Ana akan membagikan kelompok jadi 4 kelompok. Kelompok semangat nanti kalian bisa tepuk ya. Kalau Bu Ana bilang kelompok, nanti kalian bisa tepuk. Oke. Kelompok semangat Widya, Ana, Indra, Kenzi. Ya, harus semangat ya. Kelompok hebat Arta, Afifah, Erik, Atika, Labib. Namanya. Ya, kelompok sehat Ambar, Satria, Lulu, Ilham. Nah, ya. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok kuat Salsal, Fadil, Zidna, dan Bima. Semangat yang luar biasa hari ini. Nah, di sini ada lagu gangguan sistem peredaran darah manusia. Nantinya kalian akan menyanyikan lagu ini. Ayo kita dapatkan gangguan pada organ peredaran darah. Jantung koroner penyebabnya adalah pengumpatan pembuluh darah di dalam galon. Penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh. Di dalam leukemia penyebabnya adalah kelebihan produksi sel darah putih. Ayo kawan, ayo kita dapatkan gangguan pada organ peredaran darah. Di sini Bu Ana akan meminta 3 anak untuk maju ke depan untuk melakukan percakapan. Yang pertama Mbak Widya, kedua Mbak Arta, ketiga Mas Fadil bisa maju ke depan. Di sini ada percakapan 3 anak. Ya, coba kalian lakukan percakapan tersebut. Dimulai yang dari ujung dulu, yang di bagian tengah. Coba. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti terlihat sehat? Saat malas tak bertenaga, jangan diem seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung. Benar kata Deyu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Ya, di tersebut itu adalah percakapan mengenai 3 anak yang mana dari salah satu anak tersebut itu malas. Nah, terus temannya bilang agar tidak malas harus melakukan olahraga. Nah, akhirnya teman yang satunya lagi menjelaskan, benar, ayo kita berangkat menggunakan sepeda, jadi melakukan olahraga biar tidak malas. Bisa duduk. Terima kasih kepada Mas Fadil, Mbak Arta, dan Mbak Widya. Selanjutnya di sini coba untuk Mas Satria
berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan hari-hari makanan ke seluruh tubuh. Ya, di situ dijelaskan bahwa darah itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh kita. Ya, nah terus di situ kalau orang yang kekurangan darah itu adalah orang yang memiliki penyakit anemia. Ada yang pernah tahu penyakit anemia itu? Ada tetangga kalian yang pernah sakit atau memiliki penyakit anemia? Iya, apa Mas Labib? Iya, itu penyakit anemia itu adalah penyakit yang mengalami kurang darah dengan gejala-gejalanya yaitu mudah lelah, badan terasa lemas, sering merasa pusing. Itu adalah beberapa gejala penyakit anemia. Nah, ini disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah, dan anemia itu merupakan penyakit yang memiliki gangguan di dalam organ peredaran darah karena itu disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Kalian kalau makan makanan yang sehat atau yang tidak sehat? Makanan yang sehat itu yang seperti apa? Sayur, buah. Ya, itu adalah beberapa makanan yang sehat. Kalau makanan yang tidak sehat, Gorengan. ya itu mengandung minyak yang banyak, ya mengandung kolesterol. Terus apa lagi? Apa? Ikan itu termasuk protein itu baik untuk tubuh. Ya, kalian harus bisa membedakan mana makanan yang baik dan mana yang makanan yang tidak baik. Nah, di sini selain anemia ada beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, yang pertama tadi kan anemia. Itu adalah gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu mengandung zat besi. Cirinya yaitu ini mudah lelah, sering merasa pusing. Ya. Terus yang kedua di sini adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Ini disebabkan adanya penurunan tekanan darah. Terus tekanan darah tinggi atau hipertensi ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ya, di sini kalau hipertensi itu memiliki tekanan darah tinggi di atas normal ya. Selanjutnya kanker darah atau leukemia. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang terakhir di sini jantung koroner itu adalah suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol. Lemak darah itu termasuk dalam kolesterol ya, pada arteri koronaria. Nah, dari beberapa gangguan peredaran darah di sini merupakan gangguan organ peredaran darah dikarenakan faktor non keturunan. Beberapa yang Buana sebutkan tadi ini termasuk dalam gangguan dari non keturunan. Ada juga gangguan dari faktor keturunan, yaitu yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi maksudnya gimana? Saat kalian terluka, darah itu sulit membeku. Jadi darah itu mengalir terus dan keluar terus. Itu sulit membeku. Terus thalassemia itu adalah gangguan karena bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, ini di sini ada beberapa gangguan organ peredaran darah manusia. Ada berapa? Ada berapa? 10. Fokus. Yang pertama apa? Yang kedua, Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 3. Selulosis atau pemerasan pembuluh kaki. 4. Varises dan alveolar atau pelebaran pembuluh dari batang tubuh. 5. Anemia atau penyakit darah. 6.
bisa darah. memperhatikan video yang ada di Organ depan. peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Itu beberapa gangguan ya. Anemia, hipertensi, leukemia, stroke. Kita akan menjelajahi tentang yang pertama dulu berhubungan dengan anemia dulu. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Itu bisa kalian Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. penyakit anemia. Ini kan sel darah merahnya normal. Pada Ya. penderita anemia, Ini jumlah yang sel darah merah mengalami berkurang. atau memiliki penyakit anemia itu sel darah putihnya banyak dan berbeda dengan yang normal. Hipotensi apa tadi? Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg Jadi kurang. tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg Di bawah untuk dari tekanan batas. diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Ya coba hipotensi. Hipotensi tadi tekanan darah rendah. Nah hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah berbeda di bawah batas normal yaitu kurang dari 90/60. Nah gejalanya yang pertama di sini apa? Kepala pusing. Kalian pernah merasakan kepala pusing? Rasanya seperti apa? Berkunang-kunang. Iya. Terus penglihatan buram. Pernah tidak kalian? Pernah. Nah, terus jantung berdetak lebih kencang. Biasanya kalau kalian jantung berdetak lebih kencang saat apa? Lari-lari. Kita saat olahraga itu jantung kalian itu berdetak lebih kencang. Tapi berbeda dengan yang ini, ya, karena dia memiliki kelainan. Terus pernapasan dangkal. Jadi tidak seperti biasa saat kalian bernafas. Yang terakhir adalah cepat haus. Sedikit sedikit haus minum, sedikit haus minum. Beberapa kondisi Nah, di sini yang kita dapat menyebabkan pelajari hipotensi penyebab antara dari lain hipotensi di sini. kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Nah, di sini penyebabnya kehamilan dari orang yang biasanya hamil itu terkadang memiliki penyakit hipotensi. Terus dehidrasi apa dehidrasi? Apa dehidrasi? Kurang minum. Iya, kurang minum, kurang cairan, ya. Terus konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi orang yang sering mengkonsumsi obat itu juga akan berpengaruh terhadap penyakit ini penyebabnya dari hipotensi. Terus penyakit jantung dan perdarahan. Di sini yang selanjutnya yaitu apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah Kalau tadi kondisi hipotensi ketika di tekanan bawah, darah sekarang berada di atas di batas normal atasnya yaitu di atau lebih atas. dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik.
Ya, ini melebihi ya. Lebih dari 140. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, Ya, jadi kebiasaan biasanya merokok, lanjut jarang usia, berolahraga, kebiasaan merokok, gangguan yaitu ginjal, pengaruh terhadap dan penyakit alkohol. hipertensi, gangguan ginjal dan gangguan alkohol. Alkohol itu baik tidak untuk kita minum, tidak, jadi harus kita hindari. Terutama kalian harus tahu pendidikan mengenai minuman yang seperti itu sangat tidak baik dan itu termasuk minuman adalah penyakit yang yang disebabkan paling itu karena adalah kelebihan sel darah leukemia. putih yang jumlahnya abnormal. Nah, bisa Pada dilihat penderita darah leukemia, normal sel-sel dan darah yang tidak normal normal. berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Ya, coba kalian pahami di sini, leukemia kan ini adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Abnormal itu adalah tidak normal. Nah, perbedaannya yang kalian lihat dari darah normal dan mengalami penyakit leukemia apa? Kalau darah normal seperti apa? Leukemia seperti apa? Kalau darah normal lebih banyak sel darah merah. Iya, benar. Yang terkena penyakit leukemia lebih banyak sel darah putih. Ya, ini jadi yang leukemia ini adalah memiliki banyak kepingan darah sel darah putih yang sangat banyak. Guru bijak sampaikan nasihat, rajin belajar, kuatkan ingatan, banyak olahraga dan makanan sehat, peredaran darah lancar, tiada hambatan. Nah, kalian kalau pengen sehat, jadi kalian harus banyak olahraga dan makanan sehat. Olahraga bisa kalian lakukan dengan cara lari, sore hari bersepeda, itu termasuk dalam olahraga. Nah, dari yang warna bacakan tadi ini termasuk di dalam apa? Pantun, gitar. Nah, apa itu pantun? Apa yang kamu ketahui tentang pantun itu apa? Karya yang dapat menghibur dan menghibur. Ya, itu karya menghibur. Ya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai pantun, ciri-cirinya, beberapa ciri. Salah satunya apa? Bisa ada D. Memiliki 4 baris. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Ya. Yang kedua, coba Mas Wajib dibacakan yang kedua. Senang mengayuh sepeda, idenya penuh, wahai anak-anak muda, saya pasti kamu hitung. Ya, ini adalah pantun. Apa makna dari pantun di atas? Makna pantun yang pertama, tadi dijelaskan badanku ini sehat selalu karena rajin olahraga. Jadi dijelaskan tentang makna kesehatan tubuh manusia. Kita harus sehat dan kita harus rajin olahraga. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Tujuan dari olahraga itu apa? Menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh. Terus badan menjadi sehat, kuat. Nah, di sini Bu Ana akan membagikan kalian RKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Bisa dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, untuk yang RKPD pertama, kalian bisa menjawabnya di lembar yang sudah Bu Ana siapkan.
dijelaskan yang di atas ini adalah gangguan pada organ peredaran darah. Ini disebabkan karena faktor keturunan dan non keturunan. Nah, kami jelaskan di sini ada faktor keturunan itu apa saja dan faktor non keturunan itu apa saja, bisa kalian tulis di lembar langsung. Ya. Ya. Dibantu bersama kelompok dibahas bersama kelompok kalian masing-masing. Jenisnya apa dulu, terus dicari penyebabnya. Nah, penyebabnya cari penyebabnya apa? Selanjutnya bisa LKPD yang kedua, bisa kalian buka. Tugasnya yaitu bersama kelompok kalian ciptakan pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Kalian membuat pantun, satu pantun saja yang berisi tentang cara menjaga organ peredaran darah manusia. Bisa langsung kalian tulis di situ dan cari makna yang kalian tulis di bawahnya. Cari makna dari pantun yang sudah kalian tulis. Kalau makna itu biasanya mencari di garis berapa? Ya, kamu bisa melihat di garis 3 dan 4. Kamu cari makna dari pantun tersebut. Kita presentasi di depan mengenai gangguan dari mapping. Kalian menulis mapping gangguan-gangguan dari penyebabnya dan membuat pantun ya. Di sini Bu Ana akan memutar siapa yang pertama nanti maju ke depan. Nanti yang maju semuanya maju ke depan. Ya. Kelompok kuat bisa maju ke depan semuanya. Dipaparkan, dipresentasikan di depan. Ya, ini di bawah juga. Nih. Terus ada ya.
contohnya dari non keturunan apa saja? Keturunan apa saja? Penjara kewajiban ditambah polisi kewajiban jika pengguna badan darah ini menjadi pemahaman. Oke, maknanya dari mana? Kita harus rajin agar pembuluh darah tidak menunduk. Iya, ini adalah presentasi dari kelompok kuat. Diberi applause tanpa jempol. 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 Good. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok sehat bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sehat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan peredaran darah. Berdasarkan laporan keturunan, jenis gangguan impotensi penyebab adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal. Berdasarkan faktor keturunan, jenis gangguan hemofilia penyebab mengalami luka yang ringan dan darah sulit membeku. Oke, itu adalah gangguan pada organ peredaran darah. Selanjutnya, Mas. Merah. Darah semakin bagus apapun yang beredar darah, oksigen segera tubuh. Darah adalah oksigen tubuh. Oke, ada yang mau bertanya? Dari kelompok semangat mau bertanya. Nanti kalian langsung menanggapi, ya, menanggapi dari pertanyaan tersebut. Apa penyebab dari anemia? Ya, good. Ada lagi? Ya, oke, diberi tepuk jempol. 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 Good. Oke, bisa coba. Tepuk semangat. Ya. Kelompok selanjutnya yang presentasi adalah kelompok semangat bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangat akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang gangguan sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah berdasarkan faktor non keturunan. Jenis gangguan anemia. Penyebab anemia disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi. Jenis minyak. Gangguan ini disebabkan sosok darah putih yang memperbanyak diri atau menjadi jalur koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penyebab lemak. Akan selalu aku ingat, jika mau darah lancar, ayo makan makanan sehat. Kita ingin darah kita lancar, ayo kita makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti wortel, sawi, pisang, dan pepaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jantung koroner, suatu gangguan jantung disebabkan oleh Jantung koroner, suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang benar? Ya. Kalau sudah benar, lanjut lagi, Mbak. Apakah ada yang mau bertanya?
Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ini adalah presentasi dari kelompok semangat. Diberi tepuk jempol. 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 Good. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk di tempat duduk kembali. Jadi kelompok kami tentang gangguan dalam peredaran darah Asia. Asia disebabkan oleh rendahnya kadar HB dalam darah. Disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang bergizi. Lanjut ke KPD yang kedua. Oke, maknanya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok sehat bisa menanggapi kalian. Benar? Iya, benar. Diberi tepuk jempol. 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 Good. Oke, bisa duduk ke tempat duduk masing-masing. Yang semangat ya. Tepuk tangan. Selanjutnya ada evaluasi mandiri yang akan kalian kerjakan masing-masing. Diberi identitas nama ya. Dikerjakan mandiri.
pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham semuanya? Apakah kalian mengerti dari pelajaran hari ini? Iya. Apakah kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sudah belajar apa saja hari ini? Usaha angkat tangannya. Sudah belajar apa saja hari ini? Gangguan pada organ peredaran darah. Ya, benar. Pantun. Pantun. Terus apa lagi? Makna. Ya, makna dari pantun tadi sudah dijelaskan. Dari pantun tersebut dicari maknanya. Makna tersebut dicari di baris ke-3 dan ke-4. Nah, sekarang di sini adalah kesimpulannya. Penyebab terjadinya gangguan peredaran darah itu ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama faktor usia, kedua kekurangan zat besi, tiga tidak menjaga makanan yang dimakan. Jadi makanannya itu sembarangan, tidak menjaga makanannya, dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, untuk gangguan peredaran darah itu kan banyak tadi ya. Ada beberapa, ada hipotensi, terus hipertensi, terus ada lagi leukemia, ada stroke, macam-macam. Nah, untuk pantun bisa Mas Satria bacakan. Pantun karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan hiburan karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian yang rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral budi pekerti. Ya, kalau pantun itu kalau yang di sini kita bahas itu adalah memberikan nasihat. Ya, jadi kalau nasihat itu nasihat yang baik atau nasihat yang buruk? Nasihat yang baik, so menjaga kesehatan agar tidak sakit. Ya, kalian kan masih muda, kalian masih kecil, jaga kesehatan kalian agar kelak tua nanti kalian sehat dan kuat. Nah, untuk materi selanjutnya untuk minggu depan yaitu usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Jadi kalau kita hari ini sudah belajar mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk besok kita akan belajar usaha bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah. Seperti itu. Nah, sekarang ini Bu Ana akan memberikan motivasi untuk kalian. Ikuti mimpimu, bekerja keras, berlatih dan tekunlah. Pastikan Anda makan berbagai makanan, banyak berolahraga dan mempertahankan gaya hidup sehat. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan kita agar kita tetap sehat dan tidak sakit. Untuk Mas Wadil bisa maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Tempat duduknya